Dari sisi stabilitas harga dalam negeri, inflasi terkendali, dan dalam hal ini tekanan dari harga pangan yang memuncak semenjak bulan Desember tahun lalu hingga bulan April sudah mulai mereda untuk volatile food. Kita lihat kontribusi dari volatile food atau pangan terhadap inflasi kita mulai menunjukkan penurunan, grafik kanan bawah sekarang di 8,14. Ini tentu menimbulkan suatu perkembangan yang cukup positif karena inflasi harga itu menggerus daya beli langsung bagi masyarakat banyak, terutama kelompok masyarakat menengah bawah. Untuk administered price, karena belum ada perubahan pada berbagai harga-harga yang diatur pemerintah, maka inflasinya stabil rendah di 1,52. Inflasi inti agak sedikit menunjukkan perkembangan ke atas, namun tetap pada level di bawah 2%, yaitu 1,93. Kalau kita dekomposisi inflasi ini, inflasi inti itu dikontribusikan 680 komoditas atau 65% dari total harga yang dalam basket konsumen. Inflasi administered price yaitu ada 41 komoditas 19,2 dan inflasi volatile food ada 126 makanan yang mempengaruhi inflasi dan bobotnya 15,8%. Ekonomi kita dengan inflasi rendah relatif memiliki kondisi yang stabil dan dalam kondisi pertumbuhan positif yang sekitar 5% ini baik. Karena jarang banyak negara yang masih mampu mempertahankan pertumbuhan bahkan di atas 3%. Kita lihat indeks kepercayaan konsumen kita masih stabil di 125,2, Mandiri Spending Index di level 45 dan level average MSI-nya, Mandiri Spending Index pada levelnya itu masih tinggi dan tumbuh positif. Indeks penjualan real juga tumbuh menguat di 4,7. PMI kita masih dalam kondisi ekspansif yaitu di level 52,1. Konsumsi listrik untuk bisnis tumbuh 8,6%, untuk industri naik dari zona negatif menjadi zona positif, tumbuhnya di 1,8. Ini hal yang positif dari kegiatan ekonomi dan nanti terlihat untuk penerimaan pajak dari sisi PPN memang menunjukkan adanya dinamika ekonomi yang masih terjaga positif. Konsumen untuk semen juga menunjukkan pertumbuhan 11,2 seiring dengan pekerjaan konstruksi sesudah lebaran dan libur-libur ini mulai muncul lagi atau mulai ditingkatkan lagi dan ini tergambar dari konsumsi semen yang mulai meningkat dengan pertumbuhan year on year di 11,2. Yang perlu kita waspadai adalah dari pasar keuangan, karena volatilitas range geopolitik yang tadi saya sampaikan adalah sentimen market yang sangat volatile dari sisi global. Kita lihat untuk pergerakan nilai tukar rupiah kita mencapai 16.431 pada bulan Mei dan ini sempat mengalami peningkatan baik karena sentimen di dalam negeri maupun sentimen yang berasal dari global. Dari global adalah adanya sekarang makin confirm bahwa suku bunga Federal Reserve policy rate tidak akan mengalami penurunan sebanyak seperti yang diharapkan market. Market dalam hal ini tadinya mengharapkan adanya penurunan 4 hingga 5 kali pada tahun ini. Namun ternyata Fed Fund Rate masih mengalami posisi yang stabil di 5,5 dan tidak terjadi tanda-tanda bahwa mereka akan segera menurunkan. Bahkan mungkin yang paling optimis penurunannya hanya 1 kali pada tahun ini. Ini yang menyebabkan ekspektasi market yang kecewa atau yang tidak tersampaikan kemudian menimbulkan suatu reaksi, terutama terlihat pada sekitar bulan April yang lalu hingga Mei. Kalau Mei mungkin lebih juga ditambah dengan faktor domestik kita yang kemudian menyebabkan penguatan dolar indeks yang kemudian menyebabkan depresiasi dari mata uang termasuk rupiah kita. Nah, rupiah mengalami depresiasi 6,58%, comparable dengan beberapa negara emerging yang lain. Namun juga kita lihat seperti Brazil
depresiasinya jauh lebih dalam. Atau kalau Anda sekarang baru mengikuti, Jepang mengalami depresiasi yang sangat dalam, bahkan pada levelnya sudah comparable dengan 1986. Ini tentu menimbulkan juga dinamika dari negara-negara partner dagang kita. US Treasury juga mengalami kenaikan. Jadi dalam hal Fed Fund Rate-nya tidak mengalami penurunan, sementara dari sisi fiskalnya APBN di Amerika Serikat mengalami defisit yang tinggi dan menyebabkan US Treasury harus mengeluarkan banyak sekali bonds. Ini menyebabkan harganya jatuh, yield-nya naik. Kita lihat yield sudah mencapai itu Indo 10 year, tapi US Treasury ada di 4,25. Ini relatif stabil tinggi semenjak bulan April. Jadi kita memang melihat dari sisi pasar keuangan, pasar global, dan suku bonds, itu menjadi salah satu yang perlu untuk diwaspadai. Karena dinamikanya muncul dan terjadi rembesan ke dalam adalah melalui pasar keuangan ini. Dan ini menyebabkan capital flow juga mengalami dampak. Kita lihat untuk SBN kita masih terjadi capital outflow, untuk saham sudah juga mengalami capital outflow, sehingga total outflow sampai dengan Juni adalah mencapai 9,3 triliun rupiah. Ini yang mungkin untuk kita waspadai dalam artian respons dari APBN fiscal policy adalah nanti kepada berbagai pos yang terpengaruh kepada nilai tukar, dan yang immediate tentu dari sisi pembiayaan, terutama dari sisi issuance. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.